malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita, aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang pakai lem kambing, sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi campur spiritus. Ku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Mana yang mau kami coba, Pak Ustaz? Coba aja tiga-tiganya. Pulang dari sini ambil pedang 100 kali di tempat yang sama. Pulang dari sini kulitmu cabut robek. Yang paling ringan ambil mata kail pancing, tusukkan, tarik. Kau rasakan sakitnya kematian. Kalau mau yang kematian paling ringan, ambil ujung dagingmu, tarik ke atas, rasakan sakitnya sampai akhirnya kau mati. Tapi insya Allah apa yang paling sering kau dengar, apa yang paling sering kau tatap, itu yang akan datang waktu engkau mau sakaratul maut. Karena kau sering mendengarkan nasyid puji-pujian Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara Qamarun, Qamarun, Qamarun Sidna Nabi, Qamarun Wajamil, Wajamil, Wajamil Sidna Nabi, Wajamil. Saya enggak tahu lagu itu, Pak Ustaz. Lagu apa yang kau tahu? Itu yang akan datang ke telingamu nanti. Itu yang akan datang merusak akidahmu. Di saat sakaratul maut, kita berdoa pagi, petang, siang dan malam. Apa yang kita minta? Allahumma khtim lana bihusnil. Banyak amalmu, ke Makkah malah balik. Tidak ada maknanya. Habaan mansura, seperti debu yang diletakkan di tapak tangan. Lalu kau hembus keras, tak bermakna. Kau akan mati. Apa yang akan kau bawa? Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami tiba, ketika ajal kami datang, yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah. Hembusan nafas yang terakhir Allah, Allah. Siapa yang membisikkan ke telinga kita? Anak yang dulu saat lahir kita yang berbisik ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Anak-anak yang belum diazankan dulu waktu kecil, jangan kau azankan lagi sekarang. Jangan gara-gara mendengar ceramah ini pulang dari sini panggil anak, nak sini sebentar. Asyhadu, udah semester 3. Hadisnya jelas, statusnya hadis hasan, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, saat engkau lahir dulu aku yang mengazankanmu. Apa yang kami inginkan sebagai orang tua, kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami tidak ingin kau belikan mobil yang besar. Untuk apa mobil besar? Kredit. Kami tidak ingin kau bangunkan rumah yang mewah, kau bangunkan rumah tinggi berlantai 2. Kami tidak bisa naik ke atas, kaki kami sudah kena asam urat. Yang kami inginkan, nak, saat kami mati meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke telinga kami, la ilaha illallah. Menetes air mata, mulut pun mengucap la ilaha illallah. Tapi ada orang susah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa harga sawit? Kenapa? Karena otaknya dunia, isinya materi. Malam ini kita sedang diingatkan bahwa kita akan mati menghadap Allah, dan kita ingin lafaz terakhir yang keluar dari mulut kita, la ilaha